Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Pada awalnya, ada waktu yang tak terukur, melayang di ruang yang tak tampak. Tak ada yang bisa membuktikan keberadaannya, tak ada yang tahu dari mana ia berasal, hanya sebuah kekosongan yang menyelimuti segalanya. Dalam kebisuan ini, terbentuklah sebuah alam semesta yang penuh misteri. Sebuah dimensi tempat segala sesuatu berasal dan berkembang, meskipun tanpa kita sadari. Inilah tempat di mana waktu dan ruang pertama kali berpadu. Kehidupan tak selalu terlihat, dan bukan hanya manusia yang berusaha memahami apa yang ada di luar sana. Sejak dahulu kala, peradaban manusia telah berusaha memahami batasan-batasan ini. Namun, apa yang mereka lihat hanyalah petunjuk-petunjuk kecil tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Di dalam catatan sejarah, kita sering mendengar tentang penciptaan dunia, tetapi jarang sekali kita merenungkan seberapa dalam hubungan kita dengan ruang dan waktu yang tak terdeteksi ini. Di balik hiruk-pikuk dunia yang kita kenal, ada jejak-jejak waktu yang telah membentuk peradaban. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangkap dalam hitungan detik atau menit, melainkan sesuatu yang meluas jauh ke dalam peradaban. Dari zaman batu yang primitif hingga teknologi tinggi yang menghubungkan kita satu sama lain, perjalanan waktu dan ruang tidak pernah berhenti mengalir, selalu bergerak maju tanpa peduli betapa kecil atau besarnya langkah yang kita ambil. Cerita ini bermula di sebuah perkampungan kuno di tepi sebuah sungai yang berliku. Di sana, orang-orang pertama kali belajar memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup. Mereka tidak hanya memanfaatkan ruang fisik yang ada, tetapi mereka juga mulai mengerti waktu sebagai sesuatu yang sangat berharga. Tanpa waktu, kehidupan tak akan pernah berkembang. Tanpa pemahaman terhadap waktu, mereka akan terperangkap dalam rutinitas yang tak ada akhirnya. Mereka belajar bahwa ada saat untuk bekerja dan saat untuk beristirahat, saat untuk menanam dan saat untuk menuai. Mereka menemukan sebuah siklus yang mengajarkan mereka bahwa waktu adalah sesuatu yang tak bisa dihindari, tetapi bisa dimanfaatkan. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana mereka mulai memandang ruang. Pada waktu itu, ruang bukan hanya sekedar tempat tinggal. Ruang adalah tempat untuk berkembang, untuk berkomunikasi dengan alam dan sesama. Tanah yang mereka injak bukan hanya tanah, tetapi dunia mereka. Mereka merasakan kehadiran ruang dalam setiap tindakan mereka, setiap langkah, setiap pergerakan, seolah ruang itu berbicara kepada mereka. Mereka belajar untuk memahami betapa pentingnya keselarasan antara waktu dan ruang, bagaimana mereka harus bergerak dengan ritme yang seimbang agar tidak terperangkap dalam siklus yang tak ada habisnya. Selama berabad-abad, banyak peradaban besar muncul dengan pencapaian luar biasa, seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan Roma. Masing-masing memiliki cara mereka sendiri untuk memahami dan mengatasi hubungan antara waktu dan ruang. Misalnya, di Mesir, para arsitek dan ilmuwan merancang piramida yang tak hanya mencerminkan kekuatan fisik, tetapi juga hubungan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Mereka melihat piramida sebagai simbol dari perjalanan waktu yang tak terbatas, sebuah gerakan yang menghubungkan kehidupan duniawi dengan dunia yang lebih tinggi. Di Yunani kuno, filsuf-filsuf seperti Heraklitus berbicara tentang alam semesta yang terus berubah, di mana waktu adalah kekuatan yang tak terelakkan. Mereka berbicara tentang flux, bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan perubahan konstan, dan bahwa kita hanya bisa menangkap sebagian kecil dari gerakan tersebut. Dengan kata lain, mereka menyadari bahwa waktu dan ruang adalah konsep yang dinamis, selalu bergerak, tetapi sulit dipahami dalam totalitasnya. Begitu juga di timur, di Cina kuno, terdapat pemikiran tentang Tao, sebuah aliran kehidupan yang mengalir melalui ruang dan waktu, di mana segala sesuatu memiliki tempat dan peranannya. Konsep Yin dan Yang adalah representasi sempurna dari keseimbangan antara dua kekuatan yang tampaknya bertentangan, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Dalam pandangan ini, waktu dan ruang bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yang terus berkembang. Namun, meskipun berbagai budaya telah mencoba memahami dan menggabungkan konsep waktu dan ruang, hal itu selalu terasa seperti momen yang tak pernah terlihat dengan jelas. Kita bisa merasa terhubung dengan waktu dan ruang, tetapi tak pernah benar-benar memahaminya sepenuhnya.
Setiap peradaban hanya bisa menangkap fragmen dari gambaran besar itu, dan meskipun banyak yang telah dipelajari, masih banyak yang tersisa untuk dijelajahi. Berkisah tentang sejarah ini adalah perjalanan untuk memahami bahwa kita, manusia, hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suatu kekuatan tak terlihat yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta. Waktu dan ruang adalah dua elemen yang saling terkait, yang terus bergerak dan berkembang. Mereka bukan hanya konsep teoritis, tetapi kekuatan yang mengatur setiap detik dalam hidup kita, meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Tetapi, mungkin itulah esensi dari kehidupan itu sendiri, momen tak terlihat yang terus berpadu dengan waktu dan ruang, membentuk setiap langkah, setiap tindakan, dan setiap peristiwa dalam sejarah yang tak pernah berhenti. Dengan segala perubahan yang terjadi di dunia, kita semakin dekat dengan pemahaman tentang bagaimana waktu dan ruang berpadu. Namun, mungkin kita tak akan pernah bisa melihat sepenuhnya gambaran besar itu, karena mungkin, keberadaan kita adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang tak pernah berakhir. Kita hanya perlu belajar untuk menikmati setiap momen yang ada, menghargai setiap detik yang berlalu, dan berusaha untuk hidup selaras dengan ruang dan waktu yang kita miliki. Seiring berjalannya waktu, pemahaman manusia tentang hubungan antara ruang dan waktu terus berkembang. Dari pengetahuan kuno yang berbicara tentang siklus kehidupan, hingga penemuan-penemuan ilmiah yang membuka dimensi baru tentang bagaimana alam semesta bekerja, setiap langkah perjalanan manusia membuka tabir misteri yang semakin mendalam. Pada abad ke-20, sebuah revolusi besar dalam dunia ilmu pengetahuan terjadi, yang mengubah paradigma kita tentang waktu, ruang, dan bahkan realitas itu sendiri. Pada awalnya, pengetahuan tentang waktu dan ruang lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan filsafat dan kepercayaan tradisional. Namun, dengan kemajuan dalam fisika, kita mulai melihat dunia dari perspektif yang lebih terukur dan berbasis bukti. Albert Einstein, dengan teori relativitasnya, mengungkapkan bahwa ruang dan waktu bukanlah entitas terpisah, tetapi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam sebuah jaringan yang disebut ruang-waktu. Dalam teori ini, waktu dan ruang dapat dipengaruhi oleh massa dan energi. Tidak lagi hanya sebuah latar belakang tempat kejadian, ruang dan waktu menjadi aktor utama dalam kisah alam semesta. Einstein menjelaskan bahwa gravitasi, yang sebelumnya dianggap sebagai gaya yang menarik benda ke pusat bumi, sebenarnya adalah lengkungan dalam ruang waktu yang disebabkan oleh massa benda. Dengan kata lain, benda-benda besar seperti planet dan bintang memengaruhi struktur ruang dan waktu, menciptakan lekukan yang menyebabkan benda-benda lebih kecil mengikuti jalur tertentu. Dengan penemuan ini, kita menyadari bahwa ruang dan waktu bukanlah dimensi statis, melainkan dinamis dan terus berubah. Penyelidikan lebih lanjut oleh fisikawan seperti Stephen Hawking membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Hawking, melalui teori tentang lubang hitam dan singularitas, memperkenalkan konsep bahwa waktu dan ruang bisa terdistorsi sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi bisa memahaminya dengan cara yang biasa. Lubang hitam, yang terbentuk ketika sebuah bintang dengan massa besar runtuh ke dalam dirinya sendiri, adalah contoh ekstrim dari bagaimana ruang waktu bisa berubah. Singularitas, titik di dalam lubang hitam di mana massa terkonsentrasi dalam ruang yang sangat kecil, adalah tempat di mana hukum fisika yang kita pahami sehari-hari tidak lagi berlaku. Di sana, waktu bisa berhenti, dan ruang bisa terlipat. Fenomena ini menunjukkan betapa terbatasnya pemahaman kita tentang dimensi ini. Lubang hitam bukan hanya fenomena alam yang menarik, tetapi juga mengajarkan kita tentang keterbatasan kita dalam menjelaskan waktu dan ruang. Dalam pemahaman kita yang masih terbatas, ada kemungkinan bahwa masih banyak dimensi atau realitas lain yang tak bisa kita jangkau dengan teknologi yang kita miliki. Namun, penemuan-penemuan ini bukan hanya membuka pemahaman ilmiah tentang alam semesta, tetapi juga membuka pandangan filosofis yang lebih dalam tentang eksistensi kita di dunia ini. Jika ruang dan waktu bisa dipengaruhi oleh massa dan energi, apakah kita juga bagian dari jaringan yang lebih besar? Apakah ada ruang dan waktu lain yang mengelilingi kita, yang mungkin tak terdeteksi oleh indera kita? Atau apakah kita terjebak dalam realitas yang kita kenal, tanpa mengetahui bahwa dimensi lain menunggu untuk ditemukan? Filosof-filosof modern mulai berbicara tentang kemungkinan realitas paralel dan alam semesta ganda. Dalam teori multiverse,
ada kemungkinan bahwa ada alam semesta lain yang memiliki hukum fisika yang berbeda atau bahkan struktur waktu dan ruang yang berbeda. Dalam beberapa teori, waktu bisa berjalan mundur, atau bahkan ada dimensi tempat perjalanan waktu menjadi mungkin. Namun, meskipun teori-teori ini terdengar fantastis, mereka belum bisa dibuktikan secara ilmiah, dan hanya tetap menjadi spekulasi dalam dunia fisika teoretis. Pencapaian ilmiah ini menunjukkan bahwa kita berada di ambang pemahaman yang lebih besar tentang alam semesta, meskipun kita belum bisa sepenuhnya menangkap gambaran keseluruhan. Waktu dan ruang, meskipun sudah banyak dipelajari, tetap menjadi misteri yang mendalam. Ada begitu banyak lapisan yang belum kita sentuh. Setiap teori baru yang ditemukan membuka jalan bagi lebih banyak pertanyaan, dan setiap penemuan memperkenalkan kemungkinan baru yang tak terbayangkan sebelumnya. Salah satu fenomena yang mengungkapkan keterbatasan kita dalam memahami waktu adalah konsep waktu relatif. Waktu yang kita alami sehari-hari bisa berbeda tergantung pada kecepatan kita bergerak dan seberapa dekat kita dengan objek besar, seperti bintang atau planet. Dalam eksperimen dengan jam atom yang sangat akurat, ilmuwan menemukan bahwa waktu berjalan lebih lambat bagi objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi atau berada di dekat objek besar yang memiliki massa besar. Ini menunjukkan bahwa waktu tidak mutlak, ia bisa melambat atau dipercepat, tergantung pada faktor-faktor tertentu. Konsep ini menantang cara kita memandang dunia. Jika waktu itu relatif, maka bagaimana kita bisa mengukurnya dengan pasti? Bagaimana kita bisa menentukan umur sebuah bintang atau perjalanan waktu yang terjadi di luar angkasa? Setiap perjalanan ke luar angkasa membawa perubahan dalam cara kita memahami waktu. Astronot yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di luar angkasa mengalami perbedaan dalam cara tubuh mereka menua dibandingkan dengan mereka yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa waktu, meskipun kita merasa itu berjalan dengan cara yang konsisten, sebenarnya lebih fleksibel dan berubah-ubah daripada yang kita kira. Namun, meskipun banyak penemuan ilmiah telah mengubah pandangan kita tentang waktu dan ruang, ada satu aspek yang tetap menjadi misteri besar, waktu itu sendiri. Apakah ia memiliki awal atau akhir? Apakah ia terikat pada alam semesta kita? Atau apakah ada dimensi lain tempat waktu itu mengalir dengan cara yang berbeda? Meskipun teknologi kita semakin canggih, dan pemahaman kita tentang hukum alam semesta semakin dalam, waktu tetap menjadi misteri yang harus kita hadapi. Pada akhirnya, setiap penemuan ilmiah tentang ruang dan waktu adalah langkah kecil dalam perjalanan panjang untuk memahami alam semesta. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, mungkin suatu hari kita akan menemukan cara untuk memanipulasi waktu atau menjelajahi dimensi lain. Tetapi satu hal yang pasti, pencarian ini tidak akan pernah berakhir. Kita hanya bisa terus bergerak maju, mencari dan mengungkap lebih banyak, sambil menyadari bahwa waktu dan ruang adalah dimensi yang tak terlihat, yang meskipun kita mencoba untuk memahaminya, tetap akan menyimpan rahasia. Seiring dengan penemuan-penemuan ilmiah yang mengguncang batas-batas pemahaman kita tentang ruang dan waktu, perenungan kita tentang dimensi-dimensi ini mulai mengarah pada dampaknya terhadap kehidupan manusia, baik dalam konteks sejarah yang telah lalu maupun dalam impian dan harapan kita untuk masa depan. Di balik semua teori dan hukum alam semesta yang telah kita pelajari, ada pertanyaan besar yang selalu muncul. Bagaimana semua pengetahuan ini memengaruhi eksistensi kita sebagai individu dan sebagai umat manusia? Apa yang sebenarnya kita cari dalam perjalanan waktu ini, dan bagaimana kita melihat ruang sebagai bagian dari pengalaman hidup kita? Pada tingkat personal, setiap individu hidup dalam waktu yang terbatas, di ruang yang terus berubah. Kita tahu bahwa kehidupan kita terbatas oleh waktu, dan bahwa ruang yang kita huni adalah sesuatu yang dapat kita jelajahi, namun juga harus kita jaga. Namun, pada saat yang sama, kita pun sering terjebak dalam rutinitas yang membuat kita tidak lagi menyadari betapa berharganya setiap detik yang berlalu. Ketika kita terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau terfokus pada masa lalu, kita seringkali lupa bahwa kita hidup dalam momen tak terlihat, waktu yang ada di antara setiap detik yang kita lalui. Salah satu elemen yang semakin menyadari kita akan keterbatasan waktu adalah kemajuan teknologi. Saat ini, kita hidup di dunia yang terhubung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Perkembangan teknologi telah menciptakan berbagai alat yang memungkinkan kita untuk melakukan perjalanan jarak jauh dalam waktu yang relatif singkat. Internet menghubungkan kita ke seluruh dunia dalam hitungan detik, sementara teknologi transportasi mempersingkat perjalanan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari menjadi hanya beberapa jam. Namun, meskipun semua kemajuan ini, kita seringkali merasa terjepit oleh waktu. Kesibukan sehari-hari, tekanan pekerjaan, dan tuntutan sosial semakin membuat kita merasa seolah-olah waktu kita tidak cukup. Di dunia yang semakin sibuk ini, kita lupa untuk berhenti sejenak dan merenungkan waktu yang telah berlalu. Seringkali, kita terjebak dalam keinginan untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang semakin terbatas, tanpa menyadari bahwa sesungguhnya kita juga hidup dalam waktu yang harus kita hargai. Disinilah pentingnya memahami ruang dalam konteks hidup kita. Ruang bukan hanya tentang tempat, tetapi juga bagaimana kita merasakan keberadaan kita di dunia ini. Ruang memberikan kita peluang untuk tumbuh, belajar, dan berinteraksi dengan sesama. Namun, seiring dengan semakin sempitnya waktu yang kita miliki, kita juga seringkali kehilangan kemampuan untuk menikmati ruang itu dengan sepenuh hati. Kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan distraksi, di mana ruang menjadi hanya tempat untuk beraktivitas, bukan untuk merenung atau bersantai. Namun, di balik semua itu, ada harapan dan impian besar untuk masa depan. Pengetahuan tentang ruang dan waktu telah memberi kita alat untuk merancang kehidupan yang lebih baik. Di dunia yang terus berkembang ini, kita semakin menyadari bahwa kita tidak hanya harus beradaptasi dengan ruang yang ada, tetapi juga mampu mengubahnya. Teknologi memungkinkan kita untuk menciptakan ruang baru, bahkan dalam dimensi yang sebelumnya tidak dapat kita jangkau. Misalnya, dengan adanya teknologi virtual reality, VR, kita bisa merasakan pengalaman ruang yang berbeda, seolah-olah kita berada di tempat yang jauh, meskipun tubuh kita tetap berada di ruang fisik yang sama. Di sisi lain, teknologi juga membuka kemungkinan baru dalam hal waktu. Salah satu impian besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kemampuan untuk mengendalikan waktu, baik itu untuk mempercepat atau memperlambat perjalanan kita. Dalam dunia fiksi ilmiah, ide perjalanan waktu telah menjadi tema utama yang menggugah imajinasi banyak orang. Meskipun saat ini hal itu masih merupakan konsep yang jauh dari kenyataan, penemuan-penemuan tentang relativitas waktu dan dimensi paralel membuka kemungkinan bahwa suatu hari kita mungkin bisa merancang cara-cara baru untuk mengatasi batasan waktu yang kita hadapi. Namun, kita juga perlu mempertanyakan apakah kita benar-benar ingin mengendalikan waktu, atau apakah yang lebih penting adalah belajar untuk hidup dengan lebih penuh dalam setiap momen yang kita miliki. Perjalanan kita dalam memahami ruang dan waktu sebenarnya adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan tujuan kita dalam hidup. Mungkin kita tidak dapat mengendalikan waktu atau merubah ruang dengan cara yang kita inginkan, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita mengisi ruang yang kita miliki, dan bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Penting untuk menyadari bahwa setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk meresapi kehidupan ini lebih dalam. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa mempengaruhi masa depan dengan cara kita mengelola waktu yang kita miliki. Sebagai umat manusia, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan, baik dalam ruang fisik maupun dalam cara kita merasakan dan memahami waktu. Dengan setiap langkah kecil yang kita ambil, kita mengukir jejak kita dalam sejarah waktu, menghubungkan diri kita dengan dunia di sekitar kita dan dengan generasi yang akan datang. Selain itu, perjalanan ini juga mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman perspektif tentang ruang dan waktu. Di satu sisi, waktu adalah sesuatu yang kita semua alami dengan cara yang sama, ia terus bergerak, tanpa henti, menuju masa depan. Namun, ruang bisa sangat berbeda, tergantung pada bagaimana kita mengalaminya. Seseorang yang tinggal di kota besar mungkin merasakan ruang yang sempit dan penuh tekanan, sementara seseorang yang tinggal di pedesaan mungkin merasakan kebebasan dalam ruang yang lebih luas. Bagaimana kita menghargai ruang dan waktu kita sangat bergantung pada bagaimana kita memandang dunia dan bagaimana kita menghadapinya. Pada akhirnya, kisah ini adalah kisah tentang perjalanan kita dalam waktu dan ruang, tentang bagaimana kita mencari makna dalam setiap detik yang berlalu, dan tentang bagaimana kita memahami tempat kita di dunia yang luas ini. Meskipun kita tidak bisa mengendalikan waktu,
dan meskipun ruang yang kita huni akan terus berubah, kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita meresapi momen ini, bagaimana kita hidup dalam ruang yang ada, dan bagaimana kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Sebuah perjalanan yang tak akan pernah berhenti, di mana waktu dan ruang berpadu dalam harmoni yang tak terlihat, membentuk kehidupan kita yang tak terhingga.